Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di Media Belajar Channel. Medianya belajar kita semuanya. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, di sini kita akan belajar bersama kembali mengenai membahas tentang soal HOTS atau High Order Thinking Skill tentang P3K Guru 2024 yang disertai dengan full pembahasan. Yang nantinya juga kita akan berikan skor dari 1 sampai 5 sesuai dengan aturan dari Kemenpan RB yang terbaru. Dan teman-teman sekalian, kita ingatkan bahwa nantinya teman-teman ketika belajar bersama dengan kita, silakan teman-teman memahami dulu materinya, memahami soalnya, memahami jawabannya, kemudian catat kata kunci yang teman-teman dapatkan dari pembahasan soal ini, dan nantinya teman-teman coba aplikasikan, diulangi kembali untuk mengerjakan soal tersebut, sehingga nantinya teman-teman dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti ketika ada soal yang hampir sama, teman-teman tidak bingung, dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Harapan dari kami, teman-teman semuanya mendapatkan nilai terbaik di seleksi P3K 2024 ini. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja ya kita mulai. Tapi sebelum itu, ayo dibantu untuk like, share, dan subscribe ya, agar kita selalu semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa juga komen untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman dari teman-teman semuanya. Yuk kita bersama-sama belajar kembali. Soal pertama. Anda mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9 dan ingin membantu siswa untuk tidak hanya memahami materi, tetapi juga merefleksikan dan menilai pemahaman mereka sendiri terhadap nilai-nilai keagamaan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Berdasarkan prinsip assessment as learning dan assessment for learning, manakah strategi yang paling tepat untuk mendukung pembelajaran ini? A. Mengadakan ujian akhir dengan soal-soal pilihan ganda untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi agama. Kemudian, memberikan nilai sebagai laporan capaian. B. Menugaskan siswa untuk membuat catatan harian atau jurnal tentang pengalaman mereka menerapkan nilai-nilai agama di kehidupan sehari-hari, lalu membimbing mereka untuk menilai perkembangan diri dan memahami area yang perlu diperbaiki. C. Menjelaskan konsep nilai-nilai agama secara mendetail di kelas, kemudian meminta siswa mengulang definisi tersebut dengan memberikan contoh dalam ujian tertulis. D. Memberikan lembar kerja berisi pertanyaan terbuka tentang nilai-nilai keagamaan, lalu meminta siswa untuk mengerjakannya dan menilainya sendiri untuk memahami sejauh mana pemahaman mereka. E. Menyediakan buku atau modul tentang pembelajaran agama, kemudian memberikan tugas membaca dan mengerjakan soal-soal latihan secara mandiri sebagai bentuk evaluasi pemahaman. Baik, silakan teman-teman semua mencoba mencari jawabannya terlebih dahulu ya. Baik, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B. Kenapa kok jawabannya B? Mari kita ulas bersama ya. Penjelasan dari jawaban di atas yaitu di pilihan A ya teman-teman. Ujian akhir dengan soal pilihan ganda hanya menilai capaian akhir siswa. Ya, jadi hanya menilai capaian akhir siswa. Ya, assessment as learning. Bukan
proses refleksi atau pembimbingan yang bertujuan memperdalam pemahaman siswa terhadap nilai-nilai agama sesuai prinsip assessment as learning dan assessment for learning ya. Jadi yang A itu hanya menilai capaian akhir ya. Padahal di sini kan yang ditanyakan adalah dalam prinsip assessment as learning dan assessment for learning seperti itu. Ya, dalam prosesnya, dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, pilihan yang B itu kenapa kok paling tepat? Yang nilainya paling tinggi karena apa? Membuat jurnal reflektif, mendorong siswa untuk menilai pengalaman mereka dalam menerapkan nilai agama dalam kehidupan nyata ya. Jadi ini menilai pengalaman mereka. Jadi ini pembelajaran kontekstual ya teman-teman yang bermakna ya. Jadi di sini nantinya dengan membimbing mereka menilai diri sendiri, jadi mereka merefleksikan, para murid merefleksikan, kemudian guru membantu memahami nilai keagamaan lebih mendalam dan mengevaluasi perkembangan moral mereka. Ya, jadi inilah jawaban yang paling tepat, yang nilainya paling tinggi. Ya, kemudian pilihan C. Mengulang definisi dan memberikan contoh nilai agama dalam ujian tertulis lebih berfokus pada penguasaan konsep ya. Jadi, nah ini yang nilainya paling kecil ya teman-teman ya. Sehingga tidak sesuai dengan prinsip assessment as learning dan assessment for learning. Kemudian pilihan yang D. Lembar kerja dengan pertanyaan terbuka bisa bermanfaat. Nah, namun membiarkan siswa menilai diri sendiri. Nah, ini. Jadi yang tidak tepat ini. Membiarkan siswa menilai sendiri tanpa arahan atau bimbingan. Nah, ini penting ya. Jadi kita juga harus membimbing siswa, harus mengarahkan siswa, tidak membiarkan mereka begitu saja. Kenapa? Karena nanti membuat mereka itu kesulitan memahami kekurangan mereka. Seperti itu teman-teman. Nah, yang pilihan E, membaca modul dan mengerjakan soal mandiri memungkinkan membantu memahami konsep agama, tetapi tidak mengajarkan refleksi. Ini juga sama ya teman-teman. Jadi pada poin ini adalah intinya anak didik kita kalau ada pilihan jawaban yang paling tepat dalam prinsip assessment as learning dan for learning itu adalah pembelajaran yang bermakna. Ya, pembelajaran kontekstual di mana murid itu mengalami langsung apa yang mereka lakukan, dituangkan dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah video, kemudian guru mengarahkan atau membimbing siswa tersebut. Mana-mana yang perlu diperbaiki atau mana-mana yang perlu ditingkatkan seperti itu. Itulah jawaban terbaik ya teman-teman. Jadi kata kuncinya itu. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti untuk yang pilihan B itu skornya adalah 5. Nah, ini skor yang paling tinggi, teman-teman. Kemudian untuk yang pilihan A, ini skornya adalah... Nah, skornya adalah 2. Kemudian untuk yang C adalah skornya 1. Nah, ini. Kemudian untuk yang D ini skornya 4. Dan yang E adalah skornya 3. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ke pembahasan soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Teman-teman juga harus fokus ya, karena ini soalnya semuanya hot, high order thinking skill ya, sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam. Karena nantinya juga soal-soal dari teman-teman SJT itu juga soal-soal yang hot ya. Jadi perlu penalaran level tinggi. Di awal tahun ajaran, Anda mengajar kelas 6 dan berencana menciptakan kesepakatan bersama untuk membangun kebiasaan positif dalam kelas. Seperti menghargai pendapat teman, disiplin dalam mengerjakan tugas,
dan menjaga kebersihan lingkungan kelas. Beberapa siswa tampak antusias, tetapi ada juga beberapa siswa yang terlihat tidak tertarik atau cenderung pasif saat pembicaraan mengenai kesepakatan kelas. Bagaimana pendekatan terbaik untuk memastikan semua siswa merasa terlibat dalam proses pembuatan kesepakatan kelas dan termotivasi untuk menerapkannya? A. Membuat aturan kelas atau kesepakatan kelas bersama siswa yang terlihat aktif. Lalu menginformasikan aturan tersebut kepada seluruh siswa agar mereka mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. B. Membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas secara mandiri sebagai guru. Lalu menjelaskan manfaat setiap aturan tersebut agar siswa memahami pentingnya kebiasaan positif. C. Mengajak semua siswa berdiskusi dalam kelompok kecil tentang aturan dan kebiasaan positif yang ingin mereka terapkan. Kemudian meminta setiap kelompok untuk menyampaikan usulannya di depan kelas. D. Menunjuk beberapa siswa yang memiliki perilaku disiplin untuk menjadi panutan dalam kelas, agar teman-teman lainnya termotivasi untuk mengikuti contoh positif mereka. E. Menyusun daftar aturan utama secara sepihak, kemudian memberikan hukuman bagi yang melanggar, agar mereka menyadari konsekuensinya dan lebih patuh. Baik, silakan teman-teman untuk mencoba menjawab terlebih dahulu ya. Baik, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Oke, kenapa kok C? Baik kita ulas bersama-sama. Oke. Ya, jadi penjelasan jawaban pilihan A ya. Coba kita ulas yang A dulu. Membuat aturan hanya bersama siswa yang aktif dapat membuat siswa yang lebih pasif merasa terabaikan. Nah, ini. Jadi kata kuncinya ini bersama siswa yang aktif saja ya. Sehingga apa? Yang pasif merasa terabaikan atau tidak terlibat. Nah, ini juga tidak tepat ya teman-teman. Kemudian yang pilihan B. Menyusun peraturan secara mandiri sebagai guru mungkin membuat siswa memahami pentingnya aturan, namun kurang melibatkan siswa dalam proses pembuatannya. Jadi, peraturan secara mandiri sebagai guru. Berarti guru ini yang membuat aturan tersebut. Sehingga apa? Siswa kurang terlibat ya di dalam proses pembuatannya. Ya, karena penting kalau siswa terlibat itu apa? Akhirnya merasa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan aturan tersebut. Ya, jadi kita kalau membuat kesepakatan kelas itu apa? Mengajak seluruh siswa seperti itu. Nah, pilihan C. Kenapa pilihan C jawaban yang paling tepat? Karena di sini apa? Mengajak siswa berdiskusi dalam kelompok kecil, kemudian melibatkan semua siswa. Nah, ini kata kuncinya melibatkan semua siswa. Jadi, baik yang aktif maupun yang pasif. Jadi, dimintai usulan. Nah, sehingga apa? Sehingga merasa menjadi bagian dari kesepakatan kelas. Sehingga mereka akhirnya bertanggung jawab menjalankan kesepakatan tersebut dengan baik. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang D. Menunjuk siswa disiplin sebagai panutan dapat membantu. Jadi menunjuk siswa yang disiplin itu bagus. Tetapi apa? Tidak cukup untuk membangun kesepakatan secara kolektif. Ya, ini sama dengan yang di atas tadi, hanya yang aktif saja, yang disiplin saja. Ya, jadi akhirnya apa? Siswa itu tidak terlibat semuanya, seperti itu. Ya, ini kurang efektif ya. Kemudian pilihan yang E, menyusun aturan secara sepihak. Nah, ini juga sama, hampir sama dengan yang B ya. Kemudian ini ada hukuman, ketakutan dan sebagainya. Ini yang mungkin nilainya paling kecil ya teman-teman.
Nah, jadi kalau kita lihat, mungkin kategori yang nilai paling kecil itu adalah, coba kita amati. Paling kecil adalah ini ya teman-teman, 1. Ya, kemudian ini nilai 2. Ya. Kemudian ini yang 3. Nah, kemudian ini yang keempat. Nah, kemudian yang C adalah nilainya yang 5. Nilai tertinggi. Seperti teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi di pembahasan soal berikutnya. Baik, kita fokus kembali di soal nomor 3 ini ya. Anda mengajar bahasa Indonesia di kelas 8 dengan beragam kemampuan dan gaya belajar. Di kelas ini terdapat siswa yang sangat cepat memahami materi dan sering merasa bosan jika tidak diberikan tantangan tambahan, serta beberapa siswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami pelajaran dan merasa kesulitan jika tugas terlalu kompleks. Bagaimana strategi terbaik yang dapat Anda lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar setiap siswa dapat mencapai pemahaman yang optimal? Pilihan A. Membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kemampuan mereka dan memberikan tugas yang sama tetapi dengan jumlah soal yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing kelompok. B. Memberikan materi tambahan bagi siswa yang lebih cepat belajar, sementara Anda fokus memberikan penjelasan lanjutan kepada siswa yang mengalami kesulitan. C. Menggunakan berbagai variasi aktivitas seperti pembelajaran berbasis proyek, permainan edukatif, dan presentasi untuk melibatkan semua siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. D. Menyediakan beberapa pilihan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Lalu mengizinkan siswa untuk memilih tugas yang mereka anggap sesuai dengan kemampuan mereka dan ketertarikan mereka. E. Memberikan pelajaran dengan metode ceramah di awal, diikuti dengan latihan soal bersama di kelas untuk memastikan pemahaman, tanpa mengelompokkan atau memberikan tugas berbeda-beda. Oke, menurut teman-teman, kira-kira jawaban yang paling tepat apa ya? Silakan teman-teman untuk mencari jawabannya terlebih dahulu ya. Baik, jawabannya adalah apa teman-teman? D ya teman-teman ya. Kenapa kok jawabannya D? Mari kita ulas bersama-sama ya. Oke, kita dibuat santai saja teman-teman. Nah, penjelasan jawaban pilihan A ya, pilihan A. Memberikan jumlah soal yang berbeda untuk setiap kelompok dapat membantu ya. Jadi dapat membantu nih. Ya, dapat membantu. Namun, nah ada namunnya, lebih berfokus pada kuantitas dibanding menyesuaikan tantangan berdasarkan kebutuhan belajar masing-masing. Jadi, lebih menekankan kuantitas. Ya, banyaknya soal tapi tidak melihat kebutuhan pembelajaran siswa itu. Ya, sehingga apa? Tidak memenuhi esensi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tidak melihat kebutuhan siswa, kemampuan siswa. Nah, padahal mereka berbagai macam kemampuannya yang berbeda-beda. Seperti itu. Poin yang B. Memberikan materi tambahan untuk siswa yang lebih cepat. Nah, ini materi tambahan. Oke ya. Dan fokus pada siswa yang membutuhkan bimbingan lanjutan adalah langkah yang baik. Oke, langkah yang baik. Namun, nah ini ada namunnya lagi nih. Namun, strategi ini membuat siswa dengan kemampuan menengah merasa kurang mendapat perhatian. Jadi yang cepat juga diurus, yang lambat diurus, tapi yang menengah ini bagaimana? Nah, ini enggak diurus ya kan? Akhirnya terabaikan. Ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Jadi dalam kelas itu ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya sedang,
ada yang kemampuannya rendah. Sehingga mereka semuanya harus diakomodir. Tidak hanya yang tinggi dengan yang rendah, tapi yang menengah kita abaikan. Nah, itu juga salah ya teman-teman, atau kurang tepat. Nah, pilihan yang C. Menyediakan variasi aktivitas dapat membantu mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Nah, ini juga bagus nih. Namun, ini belum cukup untuk menangani kebutuhan yang berbeda dalam tingkat kemampuan siswa. Jadi, berbeda-beda variasinya, metodenya, tetapi tidak mengakomodir tingkat kemampuannya. Jadi hanya gaya belajarnya saja yang diakomodir, tapi kemampuannya tidak. Bagaimana cara menangani kemampuan yang berbeda-beda ini? Di sini belum dijelaskan, teman-teman. Ya, jadi harus dijelaskan karena di pertanyaan itu bagaimana cara menangani kemampuan siswa yang berbeda-beda itu. Nah, itu ya. Jadi kata kuncinya itu. Nah, pilihan yang D. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Menyediakan pilihan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, ini tingkat kesulitan yang berbeda dan membiarkan siswa memilih memungkinkan mereka untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Jadi, kita memberikan pilihan kepada siswa. Silakan dikerjakan. Karena tadi apa? Yang cepat bosan, ya. Sehingga yang lain itu apa? Tadi kurang diperhatikan. Sehingga apa? Perlu ada pembelajaran khusus, pembelajaran diferensi khusus untuk menangani mereka. Baik yang levelnya tinggi, levelnya sedang, maupun levelnya rendah. Sehingga apa? Diberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan diberikan pilihan. Mana tugas yang mereka minati? Nah, itulah yang mereka pilih. Inilah strategi pembelajaran diferensiasi. Itu salah satunya, teman-teman, ya. Kemudian pilihan yang E. Metode ceramah dan latihan soal bersama tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini tidak sesuai ya teman-teman ya. Nah, karena tidak memberikan penyesuaian kebutuhan dan kemampuan individu. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat nilai skornya itu adalah yang E itu 1. Kemudian yang D itu nilainya adalah 5. Kemudian yang C itu 4. Oke. Kemudian yang B itu adalah 3. Yang A itu nilainya 2. Oke teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga penjelasannya bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan soal berikutnya. Soal berikutnya ya. Anda mengajar kelas inklusif yang terdiri dari siswa dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan belajar, termasuk seorang siswa dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Siswa tersebut cenderung mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, sulit mempertahankan fokus dalam waktu yang lama, serta mudah merasa kewalahan jika diberikan terlalu banyak instruksi sekaligus. Bagaimana cara terbaik yang dapat Anda lakukan untuk membantu siswa tersebut mengikuti pembelajaran dengan efektif? A. Mengajarkan semua siswa di kelas untuk memahami kebutuhan teman mereka yang memiliki ASD agar dapat bersikap toleran, lalu memberikan siswa tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan kelas. B. Memberikan arahan yang singkat, terstruktur, dan jelas, serta menggunakan alat bantu visual untuk membantu siswa dengan ASD memahami instruksi secara bertahap. C. Meminta siswa tersebut untuk mengikuti kegiatan kelas sesuai jadwal tanpa penyesuaian khusus, agar ia belajar beradaptasi dengan rutinitas yang sama seperti teman-temannya. D. Memberikan perhatian dan bantuan tambahan kepada siswa tersebut setiap kali ia terlihat kesulitan, dengan tujuan untuk membantunya segera mengatasi masalah. E. Menempatkan siswa tersebut di meja paling depan dan memberikan arahan yang lebih ketat agar ia lebih fokus dan memperhatikan pelajaran. Oke, silakan teman-teman untuk mencari jawabannya terlebih dahulu ya.
Baik, jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok B? Oke, kita coba bahas ya bersama-sama. Oke. Nah, di sini penjelasan jawaban. Pilihan A ya teman-teman. Mendidik siswa lain tentang kebutuhan teman mereka yang memiliki ACD adalah hal yang baik. Oke, di sini hal yang baik nih. Bagus. Ya, agar mereka mengerti bahwa masing-masing temannya itu ada yang memiliki kebutuhan yang aneka ragam seperti itu. Namun, ada namunnya nih. Membiarkan siswa dengan ACD menyesuaikan diri sepenuhnya tanpa penyesuaian khusus tidak tepat. Karena apa? Siswa ini membutuhkan dukungan khusus teman-teman. Ya, jadi tidak dibiarkan begitu saja. Butuh perhatian khusus, dukungan khusus dari kita sebagai seorang guru. Ya, kalau di pilihan A ini malah dibiarkan. Nah, ini tidak tepat ya teman-teman. Kemudian yang B. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, kenapa paling tepat? Memberikan arahan singkat, terstruktur, dan menggunakan alat bantu visual sangat sesuai bagi siswa ACD ya. Jadi, siswa ACD itu adalah harus ada arahan singkat, terstruktur, dan menggunakan alat bantu visual ya teman-teman. Biar mereka itu mudah memahami apa yang kita sampaikan. Siswa ACD itu umumnya merespon lebih baik terhadap instruksi yang jelas dan visual. Jadi, ciri khas siswa ACD yang berkebutuhan khusus ini atau siswa inklusif ini adalah mereka itu merespon lebih baik bila mana kita berikan instruksi yang jelas dan visual. Jadi, ada contohnya, bisa dilihat seperti itu. Ya, real. Nah, bahasa itunya real ya. Sehingga membantu mereka fokus tanpa merasa kewalahan ya teman-teman gitu. Kemudian pilihan yang C, meminta siswa dengan ACD untuk mengikuti kegiatan tanpa menyesuaikan kebutuhan khusus karena mereka punya kebutuhan khusus ya. Tanpa penyesuaian khusus kurang tepat ya. Jadi kalau meminta siswa ACD untuk mengikuti kegiatan tanpa penyesuaian itu kurang tepat. Wong mereka butuh bimbingan khusus ya. Karena apa? Tidak mampu mengikuti rutinitas yang sama dengan teman-temannya. Seperti itu. Nah, pilihan yang D. Memberikan perhatian tambahan. Nah, ini memang penting nih. Bagus nih. Tetapi terlalu sering membantu dapat membuat siswa bergantung pada bantuan guru. Ini juga tidak bagus ya teman-teman. Jadi kalau kita memberikan perhatian yang terlampau lebih, malah nanti cenderung mereka itu apa? Ketergantungan kepada bantuan guru. Jadi tetap kita latih untuk mereka mandiri secara bertahap seperti itu. Jadi sebaiknya itu apa? Dikombinasikan strateginya. Ya, alat bantu dan instruksi yang jelas. Jadi alat bantu visual itu dengan bimbingan, instruksi yang jelas itu adalah melatih mereka agar bisa mandiri. Jadi ini dua hal yang sangat penting. Nah, dalam kita menangani siswa yang memiliki ACD ini ya teman-teman. Kemudian yang E, menempatkan siswa di meja paling depan tidak serta-merta membuatnya lebih fokus ya. Jadi tidak serta-merta, apalagi menempatkan mereka di meja depan. Ya. Terutama instruksi yang lebih ketat, terlalu ketat. Waduh, ini nanti nggak bisa jalan ya siswanya, kasihan. Ya. Nah, karena apa? Siswa ACD itu sering merasa nyaman dengan instruksi yang fleksibel namun terstruktur atau jelas. Ya, jadi tidak tepat ya pilihan yang kurang tepat seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pilihan-pilihannya tadi ada ya. Jadi yang poin yang paling rendah itu adalah yang C ya. Nah, itu nilainya 1. Kemudian yang E itu nilainya 2. Kemudian
Untuk yang A itu nilainya 3, kemudian yang D itu nilainya 4, ya, dan yang B itu nilainya adalah 5 ya teman-teman. Jadi itu poin-poinnya ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Anda mengajar kelas 4 SD dan ingin mengenalkan konsep volume pada bangun ruang kepada siswa. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, siswa kelas 4 umumnya berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka lebih memahami konsep yang disajikan secara nyata dan konkret daripada konsep abstrak. Strategi manakah yang paling sesuai untuk membantu siswa memahami konsep volume berdasarkan teori Piaget? A. Memberikan penjelasan rinci tentang rumus volume dan menunjukkan bagaimana menghitung volume hanya melalui contoh soal tertulis di papan tulis. B. Meminta siswa untuk menghafal rumus volume dan melakukan latihan soal tanpa alat bantu konkret, agar mereka lebih cepat dalam mengerjakan soal di kemudian hari. C. Menyajikan video animasi yang menunjukkan bagaimana volume dihitung, sehingga siswa bisa mendapatkan gambaran visual tentang konsep volume. D. Mengajak siswa mengisi berbagai wadah dengan air atau pasir, lalu membandingkan isinya untuk memahami bahwa volume adalah kapasitas yang dapat diukur secara nyata. E. Menyusun siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil, tetapi definisi volume dan menyusun secara mandiri untuk menghitung volume dari berbagai benda di sekitar mereka. Oke, baik. Silakan teman-teman untuk memahami soalnya dan mencari jawabannya terlebih dahulu ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya adalah D ya teman-teman. Kenapa kok jawabannya D? Coba kita akan bahas bersama-sama ya. Baik, kenapa kok jawabannya D? Oke, kita coba jelaskan dari pilihan A dulu ya. Oke, pilihan A. Oke. Penjelasan abstrak tentang rumus volume dan hanya memberikan contoh soal tertulis di papan tulis kurang sesuai ya. Jadi karena harusnya konkret ya teman-teman. Tadi kan operasional konkret, jadi harus yang konkret. Ya, karena apa? Penjelasannya itu abstrak ya. Kalau hanya contoh saja itu tidak bisa menggambarkan sesuatu yang konkret. Ya, mereka itu apa? Membutuhkan pengalaman yang konkret, yang nyata, sehingga mereka mudah memahami ya. Dicontohkan seperti itulah teman-teman. Ya, jadi dicontohkan. Kemudian pilihan yang B. Menghafal rumus tanpa alat bantu konkret juga tidak sesuai. Ya, ini menghafal rumus tanpa alat bantu konkret juga tidak sesuai. Ya. Karena tadi konsepnya adalah operasional konkret. Ya. Karena apa? Belum siap untuk memahami konsep yang abstrak. Pilihan C. Video animasi itu dapat membantu. Oke, bagus. Namun tidak cukup konkret untuk siswa pada tahap operasional konkret. Kenapa? Yang lebih memahami itu apa? Konsep yang melalui manipulasi objek nyata. Jadi praktik teman-teman. Itu yang paling mudah dipahami. Kemudian pilihan yang D. Ini jawaban yang paling tepat. Kenapa? Kegiatan ini melibatkan menggunakan alat bantu konkret. Nah, ini ada alat bantunya nih. Seperti wadah, air, pasir yang sangat sesuai untuk tahap operasional konkret. Sehingga siswa dapat memahami sendiri konsep volume secara langsung. Jadi bisa mengamati langsung teman-teman. Ada wadah, ada air, ada pasir. Real, nyata teman-teman. Yang akan membantu mereka memahami bahwa volume adalah suatu yang dapat diukur. Seperti itu teman-teman konsepnya. Kemudian pilihan yang E.
Diskusi kelompok tentang definisi volume mungkin sulit bagi siswa pada tahap operasional konkret. Ya, jadi tidak pas ini diskusi kelompok tentang definisi volume. Ya, kenapa? Karena mereka cenderung belum siap untuk berpikir yang abstrak. Karena diskusi itu abstrak, teman-teman. Sedangkan mereka itu belum mencapai ke sana. Nah, ya, jadi mendefinisikan konsep secara mandiri tanpa bantuan yang konkret itu salah, tidak tepat ya untuk tahapan operasional konkret ini. Jadi seperti teman-teman. Nah, kalau kita lihat nilainya dari berbagai pilihan, coba kita dari poin yang nilainya paling rendah saja ya teman-teman. Nah, ini yang paling rendah itu yang pilihan A ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah yang E. Nah, nilai 2. Kemudian nilai 3 itu adalah yang B. Nilai 4 itu adalah yang C. Nilai 5 itu adalah yang D, teman-teman. Nilai yang paling baik. Nah, jadi seperti teman-teman untuk penjelasan soal ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita fokus lagi ya teman-teman. Oke, seorang guru pendidikan agama Islam berencana mengajarkan materi tentang sikap jujur dalam Islam kepada siswa kelas 7. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, guru tersebut ingin menggabungkan teori belajar Gardner dengan taksonomi Bloom agar siswa dapat memahami, menghayati, dan mengaplikasikan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Strategi mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran ini agar materi sikap jujur dapat dipahami dan diinternalisasi oleh siswa sesuai dengan teori Gardner dan taksonomi Bloom? A. Menyampaikan pengetahuan tentang kejujuran melalui ceramah dengan merujuk ayat-ayat dan hadis terkait, lalu meminta siswa untuk menghafalkan dan mengulang ayat tersebut. B. Mengajak siswa untuk mendiskusikan makna kejujuran dalam berbagai situasi sehari-hari. Kemudian meminta mereka mengemukakan contoh tindakan jujur dalam kehidupan. C. Membuat simulasi di mana siswa harus berperan sebagai individu yang menghadapi dilema untuk memilih tindakan jujur atau tidak, lalu merefleksikan pilihan mereka bersama-sama. D. Menugaskan siswa untuk menulis esai tentang pentingnya kejujuran menurut pandangan mereka dan bagaimana mereka dapat menerapkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. E. Memberikan tugas kelompok untuk membuat poster tentang kejujuran yang bisa ditempel di sekitar kelas sebagai bentuk kampanye kejujuran di lingkungan sekolah. Baik teman-teman, silakan teman-teman mencari jawabannya terlebih dahulu ya. Baik, jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke, kenapa kok B? Oke, kita coba bahas bersama-sama ya. Nah, coba kita bahas bersama-sama. Kenapa kok jawabannya B? Pilihan A. Menggunakan ceramah dan menghafal ayat memiliki kelebihan dapat menyampaikan pengetahuan dasar tentang kejujuran. Oke. Tetapi kurang efektif dalam membangun pemahaman mendalam ya terhadap konsep kejujuran. Ini hanya mencakup tahapan kognitif level rendah, ingatan dan pahami, mengingat dan memahami. Ya, jadi pada level mengingat dan memahami sehingga tidak cukup sesuai dengan teori Gardner dan taksonomi Bloom ya. Jadi belum. Nah, pilihan yang B. Kenapa kok pilihan yang paling tepat? Karena diskusi dapat memperdalam pemahaman siswa mengenai konsep kejujuran. Ya, jadi dengan diskusi itu apa? Memperdalam pemahaman siswa mengenai konsepnya.
Kemudian apa? Memungkinkan mereka mengidentifikasi situasi nyata yang relevan. Ya, langkah ini mencakup beberapa level taksonomi belum, seperti menganalisis. Ya, ini maksudnya menganalisis teman-teman. Jadi diskusi, memperdalam pemahaman siswa itu levelnya dapat menganalisis. Ya. Kemudian pendekatan ini juga sesuai dengan tahapan instruksional Gagne tentang guidance of learning atau panduan dalam belajar. Seperti teman-teman ya. Kemudian pilihan yang C. Simulasi ini efektif untuk pembelajaran tingkat tinggi. Nah, ini bagus nih teman-teman. Terutama dalam domain afektif dan psikomotorik. Jadi afektif itu sikap, psikomotorik itu adalah keterampilan. Ya, jadi bagus nih di dua domain ini nih. Kalau simulasi, siswa dapat langsung mengaplikasikan konsep kejujuran dalam situasi nyata. Ini bagus. Ya. Dan reflektif kelompok dapat membantu mereka menginternalisasi nilai kejujuran. Ini sejalan dengan teori Gagne pada tahap performan dan feedback. Nah, kemudian taksonomi Bloom pada tahap evaluasi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang D, menulis esai memberi siswa ruang untuk memikirkan dan merencanakan penerapan kejujuran dalam kehidupan mereka. Ya, ini bermanfaat ya untuk domain afektif tingkat tinggi. Ya, dan dapat memperdalam pemahaman konsep tetapi masih kurang interaktif dibandingkan simulasi atau diskusi. Ya, lebih cocok untuk mengevaluasi individu. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagus menulis esai karena apa? Berdasarkan pengalaman hidup, tetapi tadi ya, tetapi lebih mengena ya, lebih interaktif dengan metode simulasi atau diskusi ya. Kemudian pilihan yang E, membuat poster adalah aktivitas psikomotorik yang mendukung pembelajaran visual. Ini bagus nih. Namun mungkin kurang mendalam. Ya, jadi untuk pemahaman dan penghayatan ya. Jadi ini hanya cocok sebagai aktivitas tambahan atau penutup ya. Jadi sebagai tambahan oke lah membuat poster tempel di kelas-kelas. Tapi dalam pembelajaran yang bermakna itu mungkin masih kurang teman-teman. Ya, masih kurang. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini antara jawaban B dan C itu hampir semuanya benar, teman-teman. Hampir semuanya benar. Tapi apa? Tapi untuk yang diskusi, ya, untuk yang diskusi itu nilai plusnya apa? Nilai plusnya ini adalah tadi masuknya ke tahap instruksional Gagne tentang guidance of learning, panduan dalam belajar. Ya, jadi berdiskusi itu adalah dalam tahap untuk menemukan sesuatu hal dalam nilai-nilai kolaborasi mereka. Ya, jadi dalam kelompok kan ada semacam kelompok, kemudian mereka berdiskusi. Nah, ketika diskusi, mereka saling berbagi satu sama lain. Nah, itu ada nilai-nilai khusus di situ. Ya, ada nilai kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi lengkap sudah di situ. Nah, kalau simulasi, nah ini mungkin tarafnya adalah taraf afektif dan psikomotorik, teman-teman. Jadi kekurangannya di situ. Jadi hanya fokus pada afektif dan psikomotorik. Nah, kalau diskusi itu ketiganya, teman-teman. Makanya kalau diskusi kan kita ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, adalah penilaian pengetahuan. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nilai yang paling tinggi adalah yang B, jelas. Nilai yang C itu adalah nilainya 4. Nah, nilainya 4. Ya. Kemudian untuk yang D itu nilainya adalah 3. Kemudian yang E itu nilainya 2. Kemudian ya 2. Oke, 2. Kemudian yang A itu nilainya
1 ya teman-teman. Oke, 1. Jadi seperti itu ya teman-teman. Inilah penjelasan dari soal tersebut. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, coba kita lebih fokus lagi ya teman-teman. Seorang guru IPA ingin mengajarkan konsep ekosistem kepada siswa kelas 7. Guru tersebut mengetahui bahwa menurut teori belajar Ausubel, agar pembelajaran bermakna tercapai, konsep baru perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Setelah menjelaskan konsep dasar ekosistem, guru tersebut berencana untuk memperkuat pemahaman siswa dengan beberapa strategi. Menurut Anda, strategi mana yang paling sesuai dengan teori Ausubel untuk memastikan siswa memperoleh pemahaman yang bermakna? A. Menyuruh siswa untuk menghafal definisi ekosistem dan mengulanginya setiap awal pelajaran agar mereka dapat mengingat istilahnya dengan baik. B. Menyusun peta konsep yang mengaitkan ekosistem dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya, seperti rantai makanan dan minuman. Rantai makanan dan makhluk hidup untuk membantu siswa memahami hubungan antar konsep. C. Memberikan konsep latihan tentang ekosistem untuk dikerjakan secara mandiri, lalu mendiskusikannya secara kelas, sehingga siswa terbiasa dengan tipe soal tentang ekosistem. D. Menugaskan siswa untuk membaca materi tambahan tentang ekosistem dari buku lain, agar mereka dapat memperoleh perspektif yang lebih luas. E. Menggunakan pendekatan berbasis proyek di mana siswa diminta membuat model fisik dari sebuah ekosistem secara berkelompok, lalu mempresentasikannya kepada kelas. Oke, coba teman-teman dipahami soalnya dan silakan teman-teman mencari jawabannya terlebih dahulu ya. Oke, baik. Jawabannya adalah ya, B ya teman-teman ya. Oke, kenapa kok jawabannya B? Oke, kita coba bahas bersama ya. Baik, penjelasan jawaban ya. Kenapa kok jawaban yang B jawaban yang paling tepat? Oke, kita coba ulas bersama-sama. Yang A itu dulu. Menghafal definisi itu tidak sesuai pembelajaran Ausubel. Karena Ausubel itu adalah pembelajaran yang bermakna. Ingat itu teman-teman ya. Pembelajaran Ausubel itu pembelajaran yang bermakna. Ya, jadi bukan hafalan. Ya. Ya, jadi kalau yang tadi menghafal itu adalah hanya hafalan, rote learning, ya, bukan meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna. Pilihan B ini kenapa yang paling tepat? Karena seperti teman-teman. Karena tadi kan membuatnya adalah tentang konsep ya, materi tentang konsep. Sehingga apa? Siswa itu di sini harapannya apa? Karena peta konsep membantu siswa melihat keterkaitan antara ekosistem dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip meaningful learning, di mana pengetahuan baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi, di sini siswa dilatih untuk menghubungkan pengetahuan yang mereka sudah miliki, karena mereka sudah belajar di pertemuan yang lalu, kemudian mereka hubungkan dengan pengetahuan yang baru yang telah mereka pelajari hari ini, misalnya. Ya, mereka bisa mengkaitkan itu. Nah, disinilah masuk pembelajaran prinsip meaningful ya, pembelajaran yang bermakna seperti itu. Kemudian pilihan yang C, latihan soal membantu siswa untuk mempraktikkan pemahaman. Nah, oke. Namun kurang efektif ya teman-teman untuk mendorong pembelajaran yang bermakna. Jadi latihan soal itu ya bagus, tetapi kurang efektif untuk mendorong pembelajaran yang bermakna. Tidak sesuai dengan teori Ausubel. Nah, itu. Kemudian yang D, membaca materi tambahan bisa memberikan informasi lebih lanjut, namun tidak diintegrasikan dengan sistematis dengan pengetahuan yang ada. Jadi tidak ada
keterkaitan antara pengetahuan yang mereka sudah miliki dengan pengetahuan yang baru. Ya, nanti kaitannya dengan teori konstruktivistik. Nah, itu ya. Kemudian pembelajaran bermakna mungkin tidak tercapai ya, karena tadi hanya membaca-baca saja. Kemudian pilihan yang E. Mendekatkan proyek dapat bermanfaat untuk pemahaman konsep melalui pengalaman praktis. Bagus. Namun dalam konteks ini tanpa adanya peta konsep ya atau menghubungkan dengan pengetahuan yang sebelumnya, siswa mengalami kesulitan. Jadi di situ kan mereka baru belajar tentang konsep. Sehingga apa? Kita arahkan dulu agar mereka itu dapat mengkaitkan antara konsep yang mereka sudah tahu terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya dengan konsep yang sekarang mereka sedang pelajari. Sehingga mereka paham dulu. Baru nanti masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mungkin bisa dalam pengalaman praktis seperti itu. Sehingga siswa benar-benar dapat memahami, dapat mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, tidak mengalami kesulitan teman-teman. Jadi kalau tahu-taunya mereka baru belajar konsep, tidak ada dikaitkan dengan konsep sebelumnya, sehingga mereka akhirnya apa? Dalam prakteknya tidak sesuai. Atau mengalami kesulitan dalam memahami keterkaitan antar konsep-konsep tersebut. Seperti teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, mungkin untuk dari segi nilai, yang E itu nilainya adalah 4. Ya, teman-teman. Kemudian untuk membaca materi, ya, itu nilainya adalah Nah, ini nilainya adalah 2, teman-teman. Kemudian ini adalah latihan soal itu nilainya 3. Kemudian untuk yang B itu nilainya 5. Dan yang A itu adalah nilainya 1 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah pembahasan soal-soal pada hari ini ya. Semoga teman-teman dapat dimudahkan ya, bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam memahami tipe-tipe soal nantinya. Sehingga nanti teman-teman dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya karena mengetahui kata kuncinya ya teman-teman. Jadi silakan dipahami kata kuncinya. Ya, karena apa? Tanpa kata kunci, teman-teman pasti akan bingung untuk menjawabnya. Karena nanti juga pilihan jawabannya hampir mirip-mirip seperti ini, teman-teman. Ya, sehingga harus benar-benar ekstra dalam menalar soal tersebut dengan baik. Seperti teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe ya. Silakan untuk komen untuk agar kita selalu semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Semoga ke depan teman-teman sukses selalu dan jaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.